Ya, dengan saudara Apis di sini. Ya, betul sekali Pak. Saya lihat di sini Anda ingin ngelamar ke program desain ya? Ya, betul sekali. Oke, boleh diceritakan sedikit tentang diri Anda? Sebelumnya saya lulusan baru tahun 2024 dari IKJ, terutama di Prodi DKV. Dan alhamdulillah saya mendapatkan IPK yang cukup tinggi, yaitu 3,79. Dan dari hasil IPK tersebut saya harap saya dapat diterima di sini, Pak. Oh, impresif ya, 3,79, berarti kamu berprestasi dong di kampus? Cukup berprestasi, di mana sebenarnya saya sudah pernah buat desain-desain di salah satu perusahaan pada saat magang. Oh, oke. Desainnya pasti yang berbau dengan visual ya, desain dan sebagainya. Tentu saja yang pasti desain itu sesuai dengan desain yang akan saya kerjakan ya, jika saya diterima di perusahaan. Oke, Apis, langsung aja kita mulai wawancaranya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama kayak, kamu kan tadi mention sebuah proyek yang kamu kerjain di kuliah kan pada saat itu. Coba ceritakan deh, sebuah proyek atau tugas apa tuh yang kamu ada itu dengan cara mandiri. Sorry. Ceritakan sebuah proyek atau tugas di mana Anda sebagai mahasiswa tuh secara mandiri menetapkan tujuan yang jauh melampaui harapan atau standar yang diminta. Jadi Anda tuh lebih advance dari standar yang ditetapkan. Nah, bagaimana Anda menyusun strategi dan langkah-langkah di luar rutinitas untuk mencapai tujuan yang menantang itu. Nah, apa hasil nyata dari upaya yang Anda lakukan dengan proses tersebut? Yang pertama, yang paling saya menetapkan tujuan yang lebih dari tujuan biasanya, seperti meningkatkan persentase hasil penjualan atau meningkatkan hasil desain yang jika disurvei itu memiliki kepuasan yang lebih tinggi. Yaitu salah satunya itu kita melakukan strategi pemasaran berbasis influencer. Nah, di mana di sini cukup terperinci dan menghasilkan peningkatan penjualan kira-kira sebesar 35%. Dan tentunya untuk hasil nyatanya itu di sini saya akan menjelaskan nilai analisis segmen pasar yang mendalam. Berarti begitu caranya. Itu sukses dong ya, berarti dengan presentasi yang diberikan berarti sukses. Saya harap akan mencapai tujuan yang sukses. Oke, berarti relevan lah di sini ya. Oke. Selanjutnya, coba deskripsikan situasi itu ketika Anda menghadapi masalah kerja yang kompleks dan tidak jelas. Misalnya penurunan kinerja yang tidak diketahui penyebabnya apa. Terus langkah-langkah apa sih yang Anda ambil untuk memecahkan masalah tersebut? Terus mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi akar penyebabnya itu di mana. Apa keputusan yang Anda ambil berdasarkan analisis tersebut dengan bagaimana hasilnya? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, yang pasti saya akan rada kenceng dikit. Dari mengenai kasus tersebut, yang pasti saya akan memecahkan masalah dengan menggabungkan data survei kuantitatif dengan analisis sentimen kualitatif dari media sosial untuk mengidentifikasi bahwa penyebabnya adalah sumber dari bug atau kesalahan sistem. Nah, dari sini keputusan yang segera untuk memperbaiki meningkatkan kepuasan kembali sekitar 90 atau 100 hari kemudian. Oke, berarti sudah cukup punya gambaran ya untuk di posisi ini ya, sudah punya data juga dari dulu coba-coba magang mungkin? Iya, sebelumnya itu cara yang seperti itu sebenarnya sudah pernah dilakukan. Oke, selanjutnya Apis. Coba berikan contoh pengalaman di mana Anda tuh harus bekerja sama dengan rekan kerja atau tim fungsi sangat sulit, tim lintas fungsi yang sangat sulit, atau memiliki perbedaan pendapat yang signifikan mengenai cara kerja. Bagaimana tindakan komunikasi dan kolaborasi yang Anda ambil untuk menemukan titik temu dan memastikan proyek tetap berjalan? Apa dampak positif dari intervensi Anda terhadap hubungan kerja dan hasil proyek tersebut? Yang pastinya dalam konteks tersebut saya harus memfasilitasi titik temu dengan memperkenalkan alur kerja, di mana setiap karyawan di tim saya itu punya kejelasan terhadap tugas yang diberikan dan kenal terhadap anggota tim lainnya. Di mana di sini terdapat pengujian berkelanjutan yang paralel yang memungkinkan kedua tim mencapai kebutuhan inti mereka secara simultan, yang menghasilkan peluncuran waktu yang tepat dan meningkatkan rasa saling percaya antara satu sama lain. Oke, berarti kalau misalkan kita nggak ketemu sama pola pikir orang tersebut, yang Anda lakukan berarti mencari titik tengahnya? Iya, tentunya saya sebagai fasilitator untuk bagaimana pikiran yang berbeda itu dapat disampaikan melalui saya. Oke. Berarti
Ya sebenarnya Anda ini sudah cukup kompeten ya di jurusan ini, udah lumayan banyak pengalaman juga pada saat kuliah. Oke Apis, segitu aja sebenarnya pertanyaannya. Mungkin selanjutnya akan diinfokan ke email kamu ya. Baik, Pak. Terima kasih.